Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sindia Yolanda Putri dari kelas Manajemen Pagi, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela dendam dan munafik. Yang pertama, kita membahas tentang dendam. Apa sih dendam itu? Dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Nah, pada saat seseorang menghadapi masalah atau terkecewakan oleh orang lain, ia dapat menjadi marah. Kemarahan tersebut apabila tidak tersalurkan dengan baik dapat berubah menjadi kecewaan mendalam. Saat dendam hanya sebatas perasaan dalam hati, hal tersebut masih dapat ditolerir karena merupakan urusan pribadi seseorang. Akan tetapi, saat dendam tersebut memberontak dan diperuntutkan, pelampiasan dendam tersebut dapat berubah menjadi malapetaka. Oleh karena itulah, Islam selalu menganjurkan setiap muslim dan muslimah untuk mengendalikan diri dan menghilangkan rasa dendam yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, tanda-tanda sifat dendam. Yang pertama, marah saat melihat orang yang ia merasa dendam kepadanya. Yang kedua, tidak suka jika orang lain menyebut topik atau orang yang ia dendam. Yang ketiga, berusaha menjelekkan atau menghancurkan orang yang ia dendam. Yang keempat, tidak merasa nyaman dengan keadaan jiwanya sebelum masalahnya terselesaikan. Kemudian, menghindari sifat dendam. Yang pertama, melakukan introspeksi diri. Saat orang lain berbuat tidak menyenangkan pada diri kita bisa karena sikap kita kepadanya. Oleh karena itu, sebelum menyalahkan orang lain, lihatlah diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, melapangkan hati dan memaafkan orang lain. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Berusahalah untuk selalu menyambung silaturahmi dengan siapapun, termasuk orang yang membuat kita marah, kecewa, atau menyakiti kita. Karena dengan silaturahmi, masalah yang ada dapat terbicarakan dan terselesaikan dengan lebih baik daripada saling menjauh. Kemudian yang kedua, tentang munafik. Nah, munafik adalah sebutan untuk orang yang melakukan tindakan nifak. Adapun tindakan nifak adalah sikap atau perilaku yang menyembunyikan yang sebenarnya dan menampilkan yang sebaliknya. Lalu, bagaimana ciri orang munafik? Di antara tanda atau ciri orang munafik disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Dan selanjutnya menghindari sifat munafik. Yang pertama, memahami sebab seseorang melakukan tindakan nifak. Yang kedua, berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Usaha ini merupakan usaha dasar agar kita tidak perlu berdusta untuk menjaga harga diri kita. Yang ketiga, memahami makna hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan memahami hal ini, kita tidak akan tergoda pada kemewahan dunia yang menyebabkan kita bertindak nifak dengan menipu orang lain. Yang keempat, berusaha berlaku jujur, menepati janji, dan menjaga amanah yang ada pada diri kita. Lalu yang terakhir, sifat dendam dan munafik selalu mengintai kita setiap saat dan dimanapun kita berada. Selama kita berhubungan dengan orang lain, potensi konflik akan selalu ada. Dalam konflik itulah dendam dan munafik dapat menggoda kita untuk melakukannya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya dengan cara menjaga hati dan mencermati tanda-tanda dendam serta munafik. Kita akan dapat terhindar dari jebakannya. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Banyak salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.